Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu mengantar kami lagi kepada firman Tuhan yang Tuhan hidangkan buat kami hari ini. Biarlah kami dikenyangkan dan disegarkan oleh Tuhan, agar kami memperoleh kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup kami mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Saudara, seorang perempuan bersandar di pagar sebuah kapal yang sedang berlayar. Matanya menatap ke air laut yang bergolak di bawahnya. Ia hendak menceburkan diri ke laut untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia merasa hidupnya sudah tidak bermakna lagi. Suami dan anaknya tewas terbakar bersama rumah dan seluruh harta bendanya. Baginya hidup terlalu menyakitkan. Ketika ia siap menjatuhkan dirinya ke laut berombak itu, tiba-tiba ia mendengar suara biur. Ternyata seorang anak kecil terjatuh ke laut. Tanpa pikir panjang, ia segera terjun ke laut, bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk menolong menyelamatkan anak itu. Ia berenang meraih anak itu. Sekuat tenaga ia berusaha agar ia dan anak itu tidak tenggelam. Akhirnya regu penyelamat datang dan membawa mereka kembali ke kapal. Selanjutnya, perempuan ini mendampingi anak itu sampai anak itu pulih kembali. Saudara, tadinya perempuan di kisah ini adalah seorang yang tidak mempunyai hasrat hidup lagi, karena ia merasa hidupnya tidak memiliki makna lagi. Namun kemudian ia berjuang sekuat tenaga, mempertahankan hidup demi kehidupan orang lain. Dengan menolong menyelamatkan anak itu, wanita itu membuat dirinya menjadi bermakna penuh. Ia menyadari bahwa hidupnya belum saatnya berhenti. Ada tujuan yang harus ia capai. Saudara, memiliki tujuan hidup berarti yakin ada sesuatu yang pantas diperjuangkan. Ketika kita memiliki tujuan hidup, berarti kita memiliki keyakinan bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu yang pantas kita perjuangkan. Bahkan untuknya kita rela berkorban. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Bila seseorang tidak lagi memiliki sesuatu yang untuknya ia rela berkorban, pada dasarnya ia tidak cocok lagi untuk hidup." Dengan kata lain, setiap orang hidup harus mempunyai tujuan hidup. Bahkan pada setiap hari yang dijalani, harus ada tujuan-tujuan kecil yang digumulkan dan diperjuangkan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26, Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan pentinju yang sembarangan memukul." Kalau orang mempunyai tujuan hidup yang berarti, ia tidak sembarangan dalam menjalani hidupnya. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, "Aku tidak sembarangan memukul." Kalau orang mempunyai tujuan hidup yang berarti, hidupnya dijalani dengan baik dan bermakna. Ingatlah bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu. Karena itu jalani dan isilah kehidupan kita dengan baik, bertanggung jawab, dan syarat makna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki tujuan di dalam menjalani hidup ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami menemukan tujuan-tujuan hidup yang sungguh bermakna dan mulia dalam menjalani hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu.
firman-Mu memimpin kami untuk kami boleh menemukan tujuan-tujuan hidup yang berarti di dalam menjalani hidup kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The